Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Banyak sekali pertanyaan jamaah, Ustadz kasih kami channel untuk kajian anak-anak muda. Di antara anak muda berasal dari Aceh, luar biasa, channelnya Maulizul Akbar Nak. Tonton, subscribe, like, share, komen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bi ni'matihi tatimmu shalihat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhul karim. Allahumma shalli wa sallim على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Segala puji bagi Allah, kemudian salawat dan salam pada Rasulullah, pada keluarga dan seluruh sahabat-sahabatnya. Bapak Ibu jemaah salat Maghrib dan Isya yang Allah muliakan insyaAllah, kita masih berada di dalam bab fadilah atau keutamaan orang-orang yang berjalan menuju ke masjid untuk menjalankan ketaatan kepada Allah. Di pertemuan yang lalu di antara janji Nabi melalui hadis-hadisnya bahwa barang siapa yang berbolak balik ke masjid untuk melakukan salat 5 waktu maka nanti ketika Allah masukkan dia ke dalam surga, maka dia termasuk salah satu tamu Allah yang diistimewakan. Jadi dia mendapatkan nuzul dari Allah. Kita sudah jelaskan nuzul yang dimaksud yaitu sambutan dengan jamuan untuk menyambut tamu. Begitulah Allah memperlakukan orang-orang yang dulu di dunia dia selalu mendatangi rumah Allah untuk menjalankan kewajiban salatnya dengan cara berjamaah. Maka berbahagialah dia ketika dia bertemu Allah di dalam kemuliaan. Baik, kita lanjutkan keutamaan berikutnya. Orang-orang yang berjalan menuju ke masjid Allah untuk melaksanakan salat 5 waktu, maka di antara hadis Nabi menyebutkan tentang dia mendapatkan pahala seperti melakukan haji dan umrah. Dia mendapatkan pahala seperti melakukan amalan haji dan umrah. Dan ini pahala yang begitu besar diberikan oleh Allah. Sekali lagi jemaah berkat Allah, dibandingkan dengan penghargaan yang kita dapat di dunia dari orang-orang yang kita cintai, hadiah apapun tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan cinta Allah
ketika memberi hadiah kepada hamba. Pahala itu terlalu besar, bahkan untuk diletakkan di dunia pun terlalu besar. Dan salah satunya yang kita dengarkan, istiqamah, berjalan menuju ke masjid setiap waktu salat kecuali karena uzur, maka salah satu yang diberikan Allah adalah dia dicatat pahalanya seperti pahala orang yang berhaji dan umrah. Walaupun kadang-kadang ada orang yang bertanya-tanya atau tidak masuk akal mungkin, tetapi urusan agama, perkara yang gaib, di saat kita imani, walaupun kadang-kadang tidak cocok dengan logika, itu menunjukkan tanda keimanan. Di antara bukti iman kita adalah yu'minuna bil ghaib, beriman kepada yang gaib. Salah satu yang gaib adalah janji-janji tentang akhirat. Kita percaya surga, kita kemudian percaya pahala, juga kita takut melakukan maksiat karena percaya terhadap neraka. Lalu kita juga percaya bahawa setiap maksiat kita tercatat dosa, padahal kita tidak pernah lihat surga, tidak pernah lihat neraka. Kita juga tidak pernah lihat pahala, tidak pernah lihat dosa, tapi kita begitu saja percaya. Itu menunjukkan bukti iman, dan sekaligus menunjukkan apapun yang datang dari Allah dan Nabi, tidak ada keraguan di hati kita untuk menerima syariat. Nah, ini Allah sebutkan di dalam Al-Quran dalam surat Lail, di antara orang-orang yang dimudahkan hidupnya oleh Allah ya, tentu dimudahkan maksudnya menuju ke surga. Ketika Allah menyebutkan fa amma man a'ta wattaqa wa saddaqa bil husna fasanuyassiruhu lil yusra. Kita mulai dari kalimat fasanuyassiruhu lil yusra. Ada orang-orang yang dimudahkan oleh Allah menuju kepada kemudahan hidup. Kemudahan hidup itu bukan dimudahkan untuk mendapatkan dunia, tapi dimudahkan menuju ke kebahagiaan abadi. Jadi dimudahkan oleh Allah, dilempangkan begitu, dibuka jalan. Siapa mereka? Ciri-ciri pertamanya, fa amma man a'ta, selama di dunia suka memberi. Bapak Ibu, kalau kita belajar bahasa Arab, kalimat a'ta yu'ti, ya, itu maknanya memberi yang kita beri lebih sedikit daripada yang kita simpan. Itu namanya a'ta yu'ti. Ya. Makanya kan Allah ketika memberitahu Nabi, inna a'tainaka Al-Kawthar, Muhammad, a'tainaka, kami memberikan kamu Al-Kawthar. Di antara tafsiran a'ta adalah yang Nabi dapatkan itu kan Al-Kawthar, satu telaga khusus dikapling untuk Nabi. Dan kalau di versi manusia itu besar sekali. Satu telaga Kausar itu punya Nabi. Itu hadiah Allah memuliakan Nabi kita Muhammad. Tetapi karena Allah memakai kalimat a'ta, maka yang dimaksud di situ, begitu besar yang engkau rasakan dari nikmatku, tapi
yang ku keluarkan dari seluruh nikmatku masih kecil sekali. Karena makna a'ta yu'ti itu memberi lebih sedikit daripada yang disimpan. Jadi Allah ingin bilang semua nikmat yang diberikan ke Nabi kita, ya, juga mungkin ke kita, sampai diulang-ulang fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Semua nikmat yang kita dapatkan hari ini kamu merasakannya besar, tapi sebenarnya yang kau keluarkan hanya sedikit. Maksudnya yang Allah beri itu belum apa-apanya dengan yang disimpan. Yang disimpan itu 99% lagi kebahagiaan yang ada di surga, yang dikeluarkan ke dunia sehingga kita bisa tersenyum, sehingga kita merasa bahagia dengan keluar gaji yang mungkin 25 juta per bulan. Itu terlalu kecil, kata Allah, yang ku keluarkan untukmu dibanding yang ku simpan. Makanya kita ini, ya, kalau mengeluarkan sedekah tidak diminta banyak, tetapi cukup a'ta yu'ti. Gaji kita 5 juta, yang kita bagi-bagi cuma 1 juta, itu sudah masuk kategori memberi, tidak mesti menghabiskan harta. Kita tidak sanggup beriman seperti level imannya Abu Bakar. Bapak jangan coba-coba meniru iman Abu Bakar, menghabiskan harta untuk perjuangan dakwah. Jadi Abu Bakar ditanya oleh sahabat yang lain, apa yang kau tinggalkan untuk keluargamu ketika hijrah Nabi? Dia berikan segala-galanya sampai tidak ada yang tertinggal. Bahkan untuk orang tuanya sendiri, Abu Quhafah, yang tinggal cuma 1 karung yang diisi batu bercampur pasir. Lalu kemudian anaknya Asma, berbeda ibu dengan Aisyah, ya, itu mengatakan kepada kakeknya Abu Quhafah ketika Abu Quhafah mengetahui bahawa Abu Bakar telah pergi menemani Nabi untuk hijrah. Jadi semua disediakan oleh Abu Bakar, kuda, disewa kuda oleh Abu Bakar, sampai anaknya Asma itu melepaskan tali pinggangnya untuk mengikat pelana kuda, maka disebutlah Asma si tali pinggang. Itu hartanya terakhir. Ketika ayahnya bertanya kakeknya bertanya, apa yang ditinggalkan Abu Bakar untuk kita makan? Asma segera memegangkan tangan kakeknya ke karung goni tersebut, dipegang-pegang, kata Asma, masih ada kakek, ini masih ada beberapa gandum, ada sesuatu yang dia sebutkan, padahal pasir dan batu, tidak ada apa-apa lagi. Jadi Abu Bakar tanya, apa yang kau tinggalkan? Dia menjawab, hanya Allah dan Rasul, ku tinggalkan keluarga ku pada Allah dan Rasul. Umar masih setengah sedekah, Abu Bakar habis. Kita jangan coba-coba meniru, Pak. Kalau kita keluarkan semua harta, berikan semua untuk masjid, sampai di rumah tidak ada apa-apa lagi, itu malam besok, Pak, atau besok lah, itu sudah penuh, Pak, KUA dengan gugat cerai para isteri. Ditanya di mahkamah syariat, kenapa gugat cerai? Ila kau longkok bangai urang habis atau rumah ya wakaf madung ke masjid. Itu enggak, kita tidak bisa begitu. Jadi itu jalan-jalan menuju kebahagiaan. Allah sebutkan fa amma man a'ta wattaqa, lalu dia bertakwa. Takwa itu menjalankan perintah, tinggalkan larangan. Simple. Jalankan perintah, tinggalkan larangan. Wasaddaqa bil husna. Di sini poinnya. Syarat ketiga orang yang akan dimudahkan hidup oleh Allah, saddaqa bil husna. Dia percaya kepada semua al-husna. Para ulama ahli tafsir mengatakan al-husna itu adalah semua janji-janji Allah, surga, pahala. Dia percaya betul. Makanya pahala itu, Pak, tidak nampak. Tetapi kita kadang-kadang, kalau kita iman kita masih dalam level ragu-ragu, kita akan mengatakan, mana mungkin, masa kita ke masjid tiap hari dapat pahala haji umrah? Tak mungkin lah, mana ada tu. Begitu-begitu, Pak. Saya pernah dengar ceramah, Pak.
Saya pernah dengar ceramah. Jadi saya tidak selalu menjadi penceramah. Kadang-kadang saya dengar ceramah. Ya. Nah, di satu waktu ni dalam Ramadan ni, ya, saya mendengarkan ceramah di satu masjid. Sebenarnya karena salah jadual aja, beradu jadual ni. Saya fikir jadual saya rupanya jadual orang. Jadi sudah saya duduk, saya solat tarawih, sebelum itu ada ceramah. Nah, dalam ceramah itu jadi si penceramah mengatakan apa? Kita ini jangan dibodoh-bodohi dengan pandangan-pandangan orang tua kita yang sebenarnya bohong, katanya. Jadi saya fikir apa yang bohong ni? Dijelaskan contohnya. Kita dibodoh-bodohi, kata orang tua kita, kalau lalat masuk ke dalam kopi disuruh tenggelamkan dulu, lalu kemudian baru dibuang. Itu kan haba bangai urung Tuhan danyo, kata si penceramah tu. Hampir-hampir saya bangun untuk memprotes ceramahnya, hampir-hampir, tapi tidak jadi, saya tahan diri pun. Ya. Tapi kemudian nanti saya pesan ke panitia masjid, ini model-model lagi nyo sebenarnya tidak layak jadi penceramah, karena sebenarnya dia berbohong. Yang mengatakan bahawa kalau lalat masuk ke dalam minuman disuruh tenggelamkan baru dibuang, itu Nabi, hadis yang sahih. Ya. Jadi Rasulullah mengatakan, iza dakhala az-zubam fi ina ahadikum, kalau masuk lalat ke dalam salah satu bejana kalian, bejana itu tempat minum, kuah macam-macam, masuk ke kuah pelik, masuk ke asam keeng, masuk lalat, kata Nabi, maka falyaghmishu, tenggelamkan dia, tenggelamkan lalatnya, tekan dulu ke dalam, tenggelamkan. Summa liyatruh, barulah dia membuang lalat itu. Kenapa begitu? Nabi memberitahu di ujung hadis dengan mengatakan dia membawa racun di salah satu sayapnya dan penawarnya ada di sayap sebelah. Hadis sahih, penawarnya ada di sayap sebelah, kata Nabi. Maka orang kalau masuk lalat, begitu dia tenggelamkan, insya Allah minuman itu tidak beracun. Setelah itu baru dibuang. Yang dibuang apanya? Lalatnya apa minuman-minumannya? Lalatnya apa? Kalau mau buang dengan minumannya terserah, kan? Misal bapak mengatakan dong agak lendong, agak luat dong kita meng. Misal kita minum di kedai kopi, yang kebetulan posisi kita di samping WC, lalatnya keluar dari WC masuk ke kopi kita, tenggelamkan, kemudian kopi-kopinya buang terus boleh. Tapi yang Nabi mau bilang, dan saya baca artikel untuk mencari tahu benarkah ahli tentang dunia hewan pernahkah menulis tentang itu, ternyata benar. Bapak cek di Google, benar, pernah diselidiki bahwa memang lalat begitu sifatnya. Itu Nabi yang bilang. Makanya sesuatu yang tidak masuk logika, kalau Nabi yang mengatakannya dengan derajat hadis yang sahih, hasan, tidak ada keraguan padanya. Kali ini Nabi mengatakan apa? Siapa yang berjalan ke masjid, hadis dari Abi Umamah radhiyallahu anhu, kata Rasulullah, man masya ila salatin maktubah, barang siapa yang berjalan ke masjid untuk melaksanakan salatin maktubah, salat wajib, fil jamaah, dia berusaha untuk salat berjamaah. Ini laki-laki tentu yang dimaksud, perempuan boleh salat di berjamaah, boleh salat di rumahnya. Nanti ada hadis salat di rumahnya lebih utama. Maka fahiya kahajjatin, orang yang terus-terusan menuju ke masjid, berjalan menjaga salat, maka dia dapat pahala seperti pahala orang berhaji. Wa man masya ila salatin tatawwu' fahiya ka'umratin nafilah, barang siapa yang berjalan menuju ke masjid untuk melakukan solat sunnah, maka dia mendapatkan pahala seperti melakukan umrah sunnah. Hadis riwayat Tabrani dan Imam Albani mengatakan hadis ini hasan. Nah, jemaah melakukan Allah,
yang lakukan solat wajib 5 waktu terus-terusan, maka dapat pahala seperti pahala berhaji. Yang melakukan solat sunnah, ya tentu yang dimaksud di sini adalah berjalan juga menuju ke masjid, maka dia dapat pahala seperti pahala umrah sunnah. Nah, tentu timbul tanda tanya bagi kita. Yang pertama, bagaimana maksud mendapatkan pahala seperti pahala orang berhaji? Para ulama membahas ini, di antaranya yang tertulis di dalam kitab Aunul Ma'bud yaitu syarah Sunan Abu Daud, karena hadis tadi itu ada nanti tambahan dari riwayat Abu Daud. Jadi di antara syarah para ulama menyebutkan ada beberapa maksud, ada beberapa kemungkinan maksud mendapat pahala haji. Yang pertama yaitu mendapat pahala utuh seperti orang yang pulang haji. Seberapa besar pahala haji, maka mudah bagi Allah untuk memberinya kepada orang yang menjaga salat jamaah. Mudah bagi Allah. Memang apa susahnya bagi Allah kalau bagi-bagi pahala? Ya, tidak ada susahnya. Pak, kita kalau jadi orang kaya, membangun jembatan bagi kita ni orang kaya ni, ya, misal seperti Bupati Biren, Pak, memang orang kaya harau ke, ya. Adiknya orang kaya, beliau kaya, abangnya almarhum juga orang kaya. Itu kan adik saya Fanur tu, sama-sama kaya, bertuh kaya, Pak. Kayanya meledak meletup. Baru musibah berapa hari langsung kerahkan anggota bangun jembatan. Satu lagi orang kaya di Biren itu seperti Haji Subardi. Saya kenal-kenal karena saya juga lahir di Biren. Itu juga sama, Pak. Itu yang bangun jembatan langsung itu dari Juli ke sana juga perjuangan beliau. Apakah bagi beliau berat? Tidak. Gimana? Uang sudah triliun, yang dikeluarkan paling berapa M? Apa susahnya? Tidak ada susahnya. Yang susah itu kita, Pak, yang gaji-gaji 3,5 juta potong BPJS 300. Kredit aja udah 30 tahun dah habis-habis. Kayak kita nih yang model-model fikir, ini kayak mana nih, ini kayak mana? Oh, orangnya pada itu baru manusia kaya. Sekarang kalau Allah mau bagi-bagi pahala haji, melalui nabinya diumumkan oleh Allah, Muhammad umumkan, siapa yang selalu ke masjid, kuberikan pahala seperti orang yang melaksanakan haji. Apa susahnya bagi Allah? Allah Maha Kaya, ya. Kalaupun Allah berbagi pahala, tidak mengurangi kekuasaannya dan kekayaannya sama sekali. Kata Nabi, seandainya seluruh manusia dan jin dikumpulkan, lalu setiap mereka diberi kesempatan untuk meminta permintaan yang paling hebat, setiap satu jin minta apa permintaan paling hebat, suka-suka. Setiap satu manusia minta apa permintaan paling hebat, suka-suka. Semua dikabulkan Allah, kata Nabi. Mau minta apa? Semua dikabulkan Allah. Setelah dikabulkan Allah, yang keluar dari kekayaan Allah hanya setetes air di tengah samudra. Nabi memberi contoh dalam hadis itu, dicelupkannya tangannya ke dalam baskom, lalu Nabi mengatakan, ini setetes yang jatuh kembali ke baskom, inilah yang dikeluarkan Allah untuk mengabulkan semua permintaan hamba. Sedangkan samudra, diibaratkan isi baskom itu dengan samudra, itu kekayaan yang belum digunakan untuk hamba. Cuma satu tetes, Pak, mengabulkan semua permintaan hamba. Makanya Ustaz tanya lagi, mungkin nggak mungkin lah masa dibagi-bagi pahala haji dengan cuma pergi-pergi ke masjid. Apa yang tidak mungkin bagi Allah? Cukup mudah bagi Allah, ya. Allah itu kadang-kadang ingin menampakkan kekuasaannya dengan cara menampakkan kemuliaan-kemuliaannya, ya. Saya pernah mengatakan ke Bapak Ibu, ada orang yang salah faham tentang akidah ketika ada sekelompok orang yang saya tanya dalam satu seminar, apa tujuan Allah menciptakan malaikat? Ternyata ada 1/4 dari mereka menjawab, untuk mengurangi beban Allah. Ini betul-betul begitu jawab. Jadi saya tanya, itu apa Allah menciptakan malaikat? Jawabannya, bukan anak-anak nih, Pak, ini orang-orang dewasa nih, untuk mengurangi kerja Allah, ya, artinya supaya lebih meringankan urusan Allah. Ini jawaban ini berbahaya, Pak, dalam akidah.
Ini kita termasuk, kalau kita faham, ini jawaban melecehkan Allah. Allah itu tak butuh malaikat. Innama iza arada syai'an ayaqula lahu kun. Kalau Allah menginginkan sesuatu, Allah cukup hanya menyebutkan kun, fayakunu, maka dia terjadi. Jadi bukan kun fayakun. Orang hari ini menambah. Jadi Allah kalau menginginkan sesuatu menyebut kun fayakun. Mana nak kun fayakun? Allah menyebut kun fayakunu, itu jawabannya, terjadilah. Kita hari ini sudah mengubah keadaan, Allah menyebut kun fayakun, panjang kun fayakun, Pak. Allah tidak seribet itu panjangnya. Jadi kalau Allah kalau mau menciptakan dunia, kun fayakun, panjang. Cukup hanya kun, jadi. Mudah bagi Allah. Maka malaikat itu dicipta bukan untuk meringankan tugas Allah, tapi malaikat dicipta untuk menampakkan kekayaannya, menampakkan kekuasaannya. Maka Nabi mengatakan Jibril alaihissalam dalam bentuk aslinya mempunyai 600 sayap, 600 atau 500 dalam hadis, lupa saya. Sepertinya 600 yang Nabi sebutkan. Jibril itu punya 600 sayap. Satu sayap dibuka, tertutuplah ufuk barat dan ufuk timur. Itu Jibril. Makanya kalau Jibril disuruh oleh Allah menenggelamkan satu negeri, itu mana ada susahnya, tinggal digeti-geti saja, digeti air laut naik, digeti jembatan 210 jembatan sekaligus hancur semuanya. Allah ingin menampakkan kekuasaannya. Jadi jemaah melakukan Allah, tidak ada susahnya Allah kalau mau bagi pahala haji kepada orang yang selalu berjalan menuju ke masjid. Itu makna pertama, Allah bisa bagi seluruhnya. Makna yang kedua, kata para ulama, bisa saja Allah mencatat pahala orang yang menuju ke masjid terus-terusan untuk salat seperti mencatat pahala orang haji. Kayak mana Allah catat pahala orang haji, Pak? Mulai dari menyetor uang haji, itu sudah susah payah mengumpulkan uang penutup 17 juta lagi. Dia sudah daftar dulu 25 juta. Alhamdulillah dipanggil tahun ini, itu menyetor kembali misal 17 juta. Berjalan dia menuju ke tempat penyetoran. Untuk apa dia datang ke situ? Untuk menyempurnakan keinginan hajinya. Itu dari berjalan dari rumah menyetor, itu sudah dihitung pahala setiap langkah. Pulang lagi, lalu dia cerita sama istrinya, alhamdulillah sudah kita setor. Lalu dia bersiap-siap belajar manasik, dah mulai di mana ada manasik datang. Setiap langkahnya untuk belajar menuju haji dicatat oleh Allah. Lalu kemudian masanya tiba, berangkatlah dia dengan berbagai perasaan yang berkecamuk di dalam dadanya. Dia korbankan hartanya, dia korbankan jiwanya, tak peduli dia mau mati atau tidak, yang penting dia pergi. Itu belum lagi korban perasaan. Ketika sudah berada detik-detik mau naik ke atas bus waktu berkumpul di depan Masjid Islami, di situ detik-detik paling menyedihkan. Itu sudah semua berurai air mata ketika dia lepaskan pelukan anaknya yang paling bungsu, yang terakhir. Dia bisikkan ke abang-abang dari anak-anaknya, dibisikkan ke yang paling tua, bang, ni adik kan baru berumur 3 tahun, ni mama udah dipanggil sama ayah, nanti ini kalau ada apa-apa jaga mereka baik-baik. Kalau adik mau minta makan jangan dibentak. Kalau dia nanti sakit perut, kadang-kadang di celana, ceboklah dengan baik, jangan kamu cubit. Ini adikmu, mama tidak ada, ayah tidak ada. Kalau dia nangis nanti panggil-panggil ayah, ambil baju ayah yang singlet yang sudah 20 tahun tidak ayah cuci, taruh di wajahnya. Mudah-mudahan dia bisa mencium bau ayah untuk menenangkan hatinya. Si mama pun mengatakan begitu. Ada baju batik mama, batik kelelawar, selimuti dia waktu tidur biar hilang kerinduannya ke mama. Itu kita sebutkan dalam air mata, Pak. Anak nangis, naik bus, nak mau lepas si anak, nangisnya semakin kencang. Dalam bus nangis sambil melambaikan tangan, nangisnya tidak berhenti-berhenti, Pak, sampai ke asrama haji di Banda Aceh. Pingsan 3 kali dalam mobil. Mahang korban perasaan, seluruhnya dicatat oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan fikir tak dicatat, air mata dicatat. Dia korbankan. Kan orang haji itu sama seperti orang mau jihad.
Orang-orang mau jihad itu kan pesanannya sama. Kalau aku tak kembali, maka kita berkumpul kembali di surga. Jagalah anak-anak, jangan kahwin lagi. Itu yang tak dipesan. Jadi para ulama mengatakan seluruh perjalanan haji di sana, pak, capeknya dalam pesawat, lihat-lihat sebentar ke luar pesawat, di bawah laut, naik di atas gunung, dia lihat ke atas gunung, dia mengira-ngira ni kalau jatuh ke atas gunung atau di laut ini. Hatinya bergetar sampai di Jeddah, kencing, itu sudah sesak dari dalam pesawat. Mau masuk ke kamar mandi pesawat, takut bisa masuk, tak bisa keluar. Karena pintu pesawat tu pak, untuk masuk itu kan occupation ditulis, nanti warna biru, dia bingung tu. Orang kampung pergi haji pak, kadang-kadang takut habis masuk tak bisa keluar. Akhirnya dia tahan pak sampai ke Jeddah. Masya Allah, begitu di Jeddah pak, begitu masuk ke kamar mandi, rupanya ada bekasan peninggalan masa-masa keemasan orang lain. Berjalan lagi, capeknya Masya Allah, tadi nangis tak habis-habis capeknya. Mulailah dia melakukan ritual, mulai umrah pertama, kalau tamattu' dan seterusnya, sampai Arafah, Mina, Muzdalifah, Mina, balik lagi untuk tawaf ifadah, balik lagi bermalam di Mina. Semua itu sampai pulang dicatat oleh Allah. Maksud para ulama, begitulah Allah mencatat pahala seperti Allah mencatat pahala orang berhaji. Perjalanan kita dari rumah, mulai dari berwudu, jalan, menghidupkan motor, kadang-kadang begitu dihidupkan rupanya bocor bannya, kita pompa lagi. Itu setiap kali pompa itu kita pompa umur 60 tahun, kan angin keluar bukan ke ban, ke mulut kita keluar. Dicatat pahala apa? Besar sekali pahala menuju ke masjid. Jadi ada dua kemungkinan yang dimaksud oleh Nabi SAW tentang dapatnya orang-orang pahala haji ketika berjalan menuju ke masjid untuk melakukan salat 5 waktu. Lalu Nabi tadi melanjutkan, dan barang siapa yang keluar menuju ke masjid untuk salat sunnah. Nah ini kan secara zahir ini kan bertentangan dengan hadis yang lain. Rasulullah mengatakan sallu fi buyutikum, salatlah engkau di rumahmu illal fariḍah, kecuali salat fardu. Maksudnya fardu aja ke masjid, semua salat sunnah itu di rumah. Tapi kenapa Nabi di sini mengatakan man masya ila salatin tatawwu', barang siapa yang menuju ke masjid untuk melaksanakan salat sunnah, maka pahala perjalanannya seperti pahala umrah sunnah. Ini ada kemungkinan yang Nabi maksud adalah salat-salat yang disunnahkan berjamaah. Artinya seperti kita melakukan salat tarawih, atau salat sunnah Aid, atau salat sunnah al-kusuf, salat sunnah gerhana. Itu pahalanya juga setiap catatan kaki, bekasan kaki tercatat di sisi Allah. Jadi ada kemungkinan itu yang dimaksud oleh Nabi, karena pada dasarnya salat sunnah itu bagusnya di rumah. Nah, ada kemungkinan kedua yang dimaksud oleh Nabi adalah orang-orang yang bukan keluar dari rumahnya. Nabi cuma bilang siapa yang berjalan menuju ke masjid, bisa saja berjalannya bukan dari rumah tapi dari kantor. Jadi berhenti sebentar di kantor, dilihat tidak ada yang bisa dikerjakan, artinya tidak ada tanggungjawab yang wajib dilakukan, dia keluar sebentar menuju ke masjid dari kantornya, dia lakukan salat duha di masjid. Maka ini juga pahalanya besar sekali. Makanya Nabi kuatkan melalui hadis yang lain, kata Rasulullah, man kharaja min baitihi mutatahhiran ila salatin maktubah, barang siapa keluar dari rumahnya dalam keadaan sudah bersuci, maka bagusnya wuduk di rumah. Kita datang sebelum salat itu bagus wuduk di rumah. Jadi dimulai catatan pahala dari berwuduk di rumah. Menuju ila salatin maktubah, dia pergi ke masjid setelah berwuduk di rumah untuk melakukan salat wajib. Fa ajruhu ka ajrul haji, maka pahalanya seperti pahala orang yang melakukan haji al-muhrim, yang sedang melakukan ihram. Wa man kharaja ila tasbihid duha, barang siapa yang berjalan menuju ke masjid untuk melakukan salat duha,
la yansibuhu illa iyyahu, dan dia memang berjalan hanya untuk itu. Jadi sengaja ke masjid untuk salat duha. Ini sama ceritanya. Kemungkinan yang dimaksud bukan dari rumah langsung, karena salat duha termasuk salat yang selayaknya dilakukan di rumah. Fa ajruhu ka ajril mu'tamir, dan pahalanya sama seperti pahala orang yang melakukan umrah. Jadi jemaah melakukan Allah Subhanahu wa taala, ini di antara hadis, ini juga hadis yang derajatnya sahih dari derajatnya hasan riwayat Abu Daud. Nah, hadis-hadis ini itu menjelaskan tentang kemuliaan orang yang berjalan ke masjid. Jadi Bapak Ibu yang Allah muliakan, dengan begitu seharusnya kita tidak salat di rumah kalau salat wajib. Seharusnya cukup dengan semangat mendapatkan pahala-pahala besar. Kita ini seharusnya tidak sering untuk melakukan salat di rumah, kecuali uzur, Pak. Yang uzur itu bisa sakit. Jadi kalau kita buka kitab fikih, ada beberapa uzur yang menyebabkan boleh tidak berjamaah. Dia diantaranya sakit, cuaca ekstrim, jadi betul-betul tidak bisa keluar, Pak. Angin, topan, badai, dan selanjutnya macam-macam model cuaca. Atau terlalu gelap, kalau dalam kitab fikih sebutkan mudlimah syadidah, terlalu gelap, jadi mati lampu, tak tahu arah jalan mana. Itu boleh solat di rumah. Atau keadaan-keadaan yang berbahaya. Contoh, kalau kita pergi kita yakin nanti berbahaya bagi nyawa kita, sedang masa konflik. Ini kalau kita keluar, bisa-bisa kita dihadang, karena kemarin sudah 5 orang yang dibunuh di jalan menuju ke masjid misalnya. Kita yakin, atau ada perampok yang kita yakin bisa menghilangkan nyawa atau harta kita. Itu baru halangan-halangan tidak berjamaah. Termasuk yang ditulis dalam mazhab Syafi'i dan Hambali, yaitu boleh tidak berjamaah di Lailatul Zafaf, malam pengantin. Bagi bapak yang belum pernah dengar, ibu-ibu yang belum mendengar, saya juga dulu susah memahaminya. Kok bisa malam pengantin tak perlu berjamaah? Lailatul Zafaf tu malam pengantin, Pak. Pagi akad nikah, malamnya itu disebut Lailatul Zafaf. Rupanya lintu baru dengan darah baru itu termasuk yang dibicarakan oleh para ulama. Malam itu boleh tak ke masjid? Saya juga bingung, apa hubungannya ini, kok enggak ke masjid nih? Seharusnya kan kita baru nikah itu malah si lintu ini, dia seharusnya di situ dia ke masjid kan untuk diberkahi. Rupanya dalam pandangan banyak ulama boleh tak ke masjid. Sampai akhirnya saya menemukan jawaban di dalam beberapa kitab hasil bacaan. Rupanya dikiaskan seperti makanan yang sedang terhidang. Rasulullah mengatakan apa? La salata li hadratit ta'am. Tak ada salat kalau makanan sudah terhidang. Orang sudah lapar kali, makanan sudah terhidang. Kalau dia salat, seluruh pikirannya dari rakaat pertama sampai rakaat keempat, itu yang teringat cuma menu-menu yang ada di atas meja itu. Maka Nabi mengatakan tidak ada salat kalau lagi makanan, kalau lagi lapar, makan dulu. Walaupun harus masbuk, makan dulu. Ibnu Abbas pernah masbuk salat gara-gara mendahulukan makan. Karena itu dia dengar dari Nabi, supaya salat khusyuk. Supaya salat khusyuk, disuruh makan dulu. Rupanya dikiaskan ke sana. Jadi malam pengantin itu sama seperti orang lapar, makanan sudah terhidangnya, Nabi fikir orang lebih jelaskan lagi. Begitu rupanya. Dibolehkan itu tidak. Selain daripada itu, Pak, berjamaah. Usahakan berjamaah. Sehat badan, sehat pikiran, jamaah. Allah sengaja membelikan kita Pajero supaya kita bisa menuju ke masjid, memarkirkan mobil kita di samping masjid. Sengaja Allah berikan kita kenderaan yang mudah. Itu nikmat Allah. Yang Allah tanya, berapa kali NMAX-mu berada di masjid untuk engkau melakukan salat jamaah? Makanya jangan sampai nikmat itu bukan mendekat. Jangan sampai nikmat dijadikan bukan untuk mendekat ke Allah. Karena Allah berikan nikmat itu untuk mendekat. Nikmat di dunia bawa ke akhirat. Yang paling parah orang samping masjid tak pernah solat jamaah, cuma dengar azan aja, Pak. Cuma dengar azan aja.
Kata isterinya, "Hanan jak masjid." "Hai, ujak." Nanti kata isteri, kata dia, "Oh ni jak, ujak kedai kopi ikut masjid." Kenapa kedai kopi ikut ni nampak ni? Ke masjid nak pernah nampak, duduk samping masjid. Ibrahim An-Nakhai, salah seorang ulama tabi'in, mengatakan, "Kafa ilman bi anna kafa ilman al-mar'u munafiqan." Cukup seseorang disebut munafik. Siapa dia? Tetangga masjid tapi tidak pernah ke masjid. Salah seorang yang disebut munafik menjadi tetangga masjid tapi tidak pernah ke masjid. Munafik. Azan dengar, azan sahut, ke masjid tidak pernah. Ini bahaya. Jadi jamaah melakukan Allah Subhanahu Wa Taala, sebelum waktu berlalu, sebelum nama kita diumumkan di grup WA, ada grup Baitur Rahman, ada grup Masjid Jami, ada grup, sebelum ditempel foto kita, ditulis di bawahnya innalillah. Kadang kan sudah berapa kali saudara-saudara kita hilang, Pak, yang selalu tampil di sini. Waktu kita lihat, ini bulan ini saja udah 3 orang. 3 orang jamaah kita yang paling setia dengan masjid, satu persatu pulang kembali ke Allah. Semoga mereka bahagia dengan apa yang telah mereka lakukan di dunia. Sampai tua sudah berjenggot putih, tetap ke masjid. Baru nak ke masjid ketika sudah nak mampu lagi, sudah stroke. Lalu kita dengarkan, kita lihat fotonya, telah meninggal saudara kita, jamaah masjid Fulan bin Fulan. Masya Allah, hidup lebih bahagia nanti setelah meninggal bagi orang-orang saleh. Jadi kita ni baru mulai bahagia yang sebenarnya ketika sudah meninggal. Maka jemaah melakukan Allah, mudah-mudahan Allah istiqamahkan kita untuk berjalan tetap ke masjid untuk melakukan solat 5 waktu. Baik, saya cukupkan biar ada waktu sedikit untuk berwuduk dan bersiap-siap. Oh, dah habis memang. Demikian, subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.